3, 2, 1. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua Ian di Horror Story. Pada kesempatan Horror Story kali ini gua udah kedatangan narasumber yang ingin menceritakan pengalaman horornya atau pengalaman mistisnya sewaktu dia tinggal di satu kampung yang ada di daerah Bekasi, yang nama kampungnya itu Kampung 200 ya, Jaya? Ya, Kampung 200. Kampung 200. Nah, sebelum kalian mendengarkan ceritanya, gue mau ngingetin buat kalian yang belum like, belum komen, belum subscribe, ayo buruan like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, biar channel YouTube gue berkembang ke depannya. Buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe, gue ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan ceritanya. Horror Story. Nah, sebelum kita mulai, gue mau memperkenalkan dulu nih narasumber gue yang satu ini. Halo Bang Reja, Ya. sehat? Alhamdulillah baik. Gimana sekarang kegiatannya? Sekarang ya nyantai-nyantai aja lah. Jadi kan dulu lu pernah tinggal di Kampung 200 ya Bang? Iya bener. Tapi sekarang udah pindah ya dari situ Pindah ya? di sini sekarang di Bantar Gebang. Berarti lu tuh tinggal di Kampung 200 tuh dari Dari kecil, kecil sampai umur sampai umur 25-an. 25-an ya. Nah kan sebelum kita on cam tadi kan Abang udah cerita banyak tuh Iya. tentang Kampung 200, tentang pemakaman umumnya, yang bisa dikatakan pada saat itu pemakaman umum itu pada saat itu bisa dikatakan angker banget lah ya. Iya. Bisa diceritakan nggak Bang, apa aja yang lo alamin di situ gitu kan, terus Bisa. kenapa bisa jadi kayak gitu? Silakan Bang, mulai. Ini sih cerita pribadi gue ya. Iya. Yang gue alamin aja nih mah. Nggak ada nggak apa. Iya. Jadi kan gue pernah tuh dulu ada yang anak seumuran gue cuman lebih tua dikit dah. Dia lulusan sekolah tuh. Lulusan sekolah dia jalan-jalan dah tuh ke Laut Selatan. Laut Selatan ya. Sebenarnya sebelum dia berangkat itu dia udah punya firasat. Punya firasat nih. Kan emang jatuhnya ulang tahunnya dia tuh hari Sabtu kalau nggak salah, hari Sabtu. Cuman dia udah punya firasat nanti aja dirayainnya Pas hari di Senin gitu ya. gitu. Misalnya berkata hari Senin gitu ya. Ntar aja hari Senin banyak orang yang datang. Iya. Dia nggak tahu, dapat kabar tuh dia hilang di Laut Selatan ya kan. Di Laut Selatan ke bawah arus dia. Jadi pas sampai rumah tuh bukan orangnya, jadi mayat yang sampai rumah. Oh, berarti dia tuh ke bawah arus sampai meninggal. Iya. Oh. Ke bawah arus. Tapi si jenazahnya ditemukan. Ditemukan cuman dalam keadaan Sudah maaf meninggal. ya udah meninggal dan sudah oke. itulah sudah membengkak gitu ya kan. Udah apa ya, udah tragis lah ya Iya. bahasanya ya. Udah gitu juga sampai situ mayatnya nggak sampai ke rumah. Jadi ditaruhnya depan rumah gua tuh. Iya. Lah, Jadi si mayat ini kenapa kok bisa ditaruh di depan rumah Bang Reja? Karena masuk ke tempat rumah dia tuh aksesnya kecil. Oh, kendala di jalan ya. Iya. Oh, iya. Di gangnya kecil kan kecil. Akhirnya kagak sampai di rumah langsung dikubur. Dikubur. Mungkin karena dia mungkin masih penasaran kali belum sampai Iya, rumah iya. ya kan, yang namanya orang belum pulang. Nah, selang berapa hari tuh mati lampu tuh Kampung 200 tuh. Mati lampu. Yang namanya anak muda kan ya, masih remaja gua. Mati lampu nih. Pas ada tragedi gini kan pengen tes nyali. Oh, iseng-iseng lah ya. Iseng-iseng. Jalan-jalan ke kuburan tuh. Gua, si Jajang temen gua, si Odok tuh Tian. Jalan terus ya kan. Sebelum masuk Kober, depan musola tuh dulu kan tempat orang ngambil air situ ya. Gua ngeliat di situ, wah tenang lah ada orang yang ngambil air nih, masih nyantai lah. Masih terusin. Pas mau deket nggak ada orang itu. Itu kejadian kira-kira jam berapa? Itu sekitaran antara jam 10 jam 11 ya. Masih pagi lah itu. Iya, masih sore ya itu. Iya. Hilang gua, sempet ragu kan. Wah,
iseng nih begini man, tahu-tahu hilang kan. Akhirnya Ding berani tuh, udah lanjut aja lah. Lanjut. Pas di kepala kuburan dia itu ada yang berdiri tuh, sosoknya pocong di situ. Itu semua ngeliat nih, maksudnya Lihat semua. lu dan teman-teman lu ini. Iya, lihat semua. Besokannya tuh bergantian kesambetnya. Si Pian dulu yang sakit, terus si Jajang meriang, gua meriang. Bisa ngeliat gitu kan ya. Udah tuh, udah belum agak main-main lagi dah sementara kober ya. Pas gua main lagi kober itu selang sekitar antara 2 bulanan lah. Oh, pas abis kejadian yang lu ngeliat sosok pocong ini, akhirnya lu dan teman-teman lu ini bahasanya nih sawan gitu lah, Iya. sambet ya. Iya. Akhirnya nggak nongkrong lagi, begitu sembuh selang 2 bulan baru lu berani nongkrong lagi di kober ini. Iya, kan gua mulai main sama bocah kober tuh. Mulai begadang di situ Iya. di kuburan. Nah, semenjak di situ gue main tuh, wah banyak banget yang gue rasain dari situ. Iya. Karena mungkin tempatnya dia terganggu kali akibat aktivitas gue nongkrong di situ ya kan, gitaran. Segala nongkrong udah gitaran di situ apa aja ya kan. Itu sempet ngamuk tuh penghuni situ. Iya. Ada satu orang tuh anaknya RT situ lah ya. Dia kesurupan dia. Kesurupan tuh, itu setannya bener-bener marah itu. Nggak bisa, dari abis maghrib kesurupannya dia sampai jam 12 malam tuh belum bisa disembuhin karena bergantian dia masuknya. Oh, si makhluk halusnya ini masuk ke badan. Iya, bergantian. Bergantian Dari yang kuntilanak. Oh, berarti banyak dong. Iya, banyak. Gondoruo, bocah kecil, setan kecil. Ya kan ya. Tapi akhirnya si anak ini yang kesurupan bisa disembuhin. Bisa disembuhin. Ada tuh temen gue yang orang tuanya bisa. Orang tuanya bisa, cuman Iya. sebelum disembuhin itu nah yang kesurupannya itu anak buahnya ngomong, sekarang raja gue datang nih, kata dia gitu. Yang kesurupannya Yang ngomong kesurupan gitu. dia. Raja gue datang nih. Pada saat dia ngomong raja gue datang, seketika itu di kober mati lampu. Itu semua pohonan di kober itu, lampunya bergerak semua itu kayak kena angin, padahal nggak ada angin. Iya. Nah, terus pas kejadian itu apa yang dilakuin nih sama orang yang ngobatin? Ya kayak berantem sama makhluk halus ya dia. Pas gue juga mau ngeliat sama rombongan gue nih ya, gue diusir tuh. Diusir, lu jangan pada masuk dah, lu yang bikin rusuh tempat sini, digituin gua sama temen-temen gua tuh ya kan ya. Gue jadi malu tuh gua. Iya. Diomelin sama setan. Ya, karena lu dan teman-teman lu ini udah pada nongkrong di kuburan dan buat gaduh ya. Gaduh ya kan. Wah, malu banget gua mana lagi rame ya kan ya. Tapi akhirnya bisa sembuh anak ini bang pas diobatin. Akhirnya sekitar jam 2 sembuh dia. Sembuh dia. Karena yang rajanya itu nggak tahu udah bikin kesepakatan kali, gue nggak ngerti lah ya kan ya. Akhirnya udah sembuh juga. Ada lagi nggak bang yang lu alamin waktu lu nongkrong di kober ini? Ada, gue lagi gitaran ya. Gitaran ya kan, lagi gitaran dan ada tam-tamnya, bongol. Ada satu orang tuh yang rada oleng orangnya kalau kita ini mah, ada ODGJ lah gitu ya, karena ilmu dia. Nggak tahu dia tahu datang nimbrung. Tahu-tahu ngomong dia, lah itu kok yang sebelah lu nggak lu ajak ngobrol, nggak lu ajak nyanyi? Lah itu gue siapa? Nah, itu sebelah lu. Itu gue siapa sih? Gak ada gitu. Lu jangan suka ini dah, gue gituin ya. Gue rada kesel juga kan digituin ya. Ada lu. Iya. Nggak lama habis itu suara kuda pertama. Suara kuda ya kan, dari atas suara kuda. Nggak lama suara kuda, kuntilanak tuh tawanya sekenceng-kencengnya itu. Gue kabur semua tuh, gue tinggalin gitar semua, ini semua gue tinggalin semua. Malam-malamnya gue balik lagi ya kan, balik lagi gue paksain nongkrong, orang udah nggak ada tempat lagi kan buat nongkrong ya. Dari pohon
Itu tuh pohon apa, pohon bambu. Dijatuhin pocong gua di situ, di pohon gua depan mata gue sama. Itu lu berapa orang waktu itu nongkrong di situ? Ada kayaknya mah 10 orangan udah kabur semua itu. Itu semuanya ngeliat tuh. Dia semua kabur semua. Kabur semua. Jadi emang nggak ada tempat lain bang lu nongkrong, maksudnya kok bisa nongkrong di pemakaman umum gitu? Nggak ada, kadang kan emang gua kan nongkrongnya sama warga setempat situ, Iya. bocah situ. Jadi ya kita daripada nongkrong di luar kan, Iya, nongkrong di kampung aja sini udah karena udah malam juga kan. Iya. Ya, sekalian jagain kampung Iya, lah ya jagain ibaratnya ya. kampung. Emang di umur segitu emang lagi demen-demennya begadang ya kan. Kebetulan emang ada tempat sepi walaupun pemakaman umum ya udahlah ya gitu kan. Yang penting nggak ganggu warga ya kan. Ganggu warga. Oh, Nggak ganggu warga tapi gua ganggu setan. ganggu setan. Iya bener bang. Makanya. Iya. Makanya dia marah mulu kalau gua udah kelewatan batas dah. Gua sering banget ditawain di situ gua. Iya. Ada lagi nggak bang yang lu alamin pas lu? Ini sih gua alamin, cuman gua bukan di Kobe, Mm-mm. di rumah gua sendiri. Oh, Sebenarnya iya. kan rumah gua dulu rumah kosong tuh. Tapi masih di dalam lingkungan kampung 200 ini ya? Masih kampung 200. Jadi sebelah gua kan itu apa namanya? Depannya dulu kan kandang ayam tuh ya. Gua kira tuh suara apa? Mm-mm. Ya. Wah, suara apa nih, kan ayam gua berisik ini ya. Kalau gua ke kandang ayam, gua pikir tuh gua angkat ayam ya. Nggak tahu tuh dalam bayangan gua tuh gua bukan ngangkat ayam, pala yang gua angkat. Anjir. Wah, gua langsung kabur, gua itu gua panggil bapak gua langsung. Serem banget itu. Ini maksudnya gue merinding bang. Iya, orang pas besokannya kan mamang gua kesurupan. Kesurupan, dia marah itu. Jadi dia kesurupan setan rumah kosong yang palanya juga kita setan pala buntung lah gitu ya kan. Jadi dia tuh mau berusaha nyopotin pala dia. Ini bukan pala gua nih, bukan pala gua nih. Bukan pala, jadi dia kesurupan setan apa pala dia. Mamang gua tuh. Oh jadi si yang kesurupan ini mau Berusaha nyopotin pala sendiri. dia. Iya, mamang gua itu. Tapi akhirnya bisa disembuhin bang. Bisa akhirnya. Ada kan mamang gua juga bisa. Oh iya. Sama batin. Sebelum kita on cam juga kan lu cerita sama gua ada satu pengalaman yang menurut gua gokil nih pengalaman, masih berkaitan yang di rumah kosong ini bang, yang katanya lu mau nyari pusaka. Oh iya. Lu ditampakin satu sosok yang gede tinggi ya, Iya. bisa dikatakan genderuwo ya. Iya. Wah itu. Iya, itu kan jadi sebenarnya setan yang di rumah kosong itu tuh setan yang dari Pohon Asem. Pohon Asemnya kan udah ditebang tuh. Iya. Sebelumnya kan dia tinggal di Pohon Asem. Karena dia kan Pohon Asem ditebang jadi pindah ke rumah Pindah ke kosong. rumah kosong ya. Rumah kosong itu. Sebenarnya pas lagi dari zaman Pohon Asem itu juga dia udah sering ganggu orang. Kalau lagi pengen iseng ya iseng dia. Orang kadang kan ada nih seorang pedagang ya, Iya. malam-malam dia mungkin mau mandi apa mau kencing, gua nggak ngerti lah ya. Pas lagi di kamar mandi kan dia kamar mandinya cuma berbatasan tembok, cuman atasnya buka ke arah Pohon Asem pisang. Iya. Itu dia ngejerit tuh. Gua kira ngejerit karena maling ya kan Iya. ya. Nggak, gua samperin, nggak tahu dia cerita gini. Tadi saya mau dirauk sama Jina, gede banget. Itu Jina ngelebihin Pohon Asem, sedangkan Pohon Asem itu sekitaran tingginya ada 10 meter lebih mah tinggi Pohon Asem. Orang Pohon Asem itu aja kalau ditebang nih, dia jadi nggak langsung jatuh. Berhenti dulu setengah, baru dia langsung jatuh. Oh jadi kayak ngambang. Iya, yang ngambang itu. Tapi berhasil ditebang itu. Berhasil, karena kan sekarang udah dibangun kontrakan kan. Makanya sekarang pindah ke rumah kosong. Nah sekarang rumah kosongnya udah ini lagi, dia sekarang pindah ke atas lagi. Sekarang atasnya kan kosong sekarang tuh, jadi cuman gedung kosong doang atasnya. Nah kalau yang cerita yang gua nyari pusaka itu, jadi gua lagi begadang nih, lagi begadang di rumah gua. Sama rumah mama gua tuh bilang, Reja ada benda jatuh noh, rumah kosong. Kalau emang gua denger tuh bareng-bareng, Iya. emang gua abang sepupu gua denger. Soal kayak suara bom jatuh gitu, buar ya kan ya. Noh ada benda noh, cari dah. Gue berani tuh berdua gue, gue bawa lilin. Nah emang pas gue mau masuk emang kayak ada benturan energi gitu gue, kayak semuanya merinding semua dah gue ya.
Cuman gue paksain tuh, gue masuk jalan baru sampai ruang tengah. Pas di tangga gue emang udah ngeliat tuh ada yang berdiri anak. Cuman gue masih emang katanya batu merah delima kan ya, gue mah emang saking pengennya punya gue. Masih masih jiwa muda, penasaran, iya, masih penasaran. tinggi nih. Pas sampai tengah pisan dia turun dari atas genteng. Itu lilin langsung mati, langsung brrrr, langsung gede-gedenya orang itu, segede-gedenya jin itu, gede banget. Kabur gue tuh berdua. Itu yang lu lihat sama mamang lu ini bentukannya Gede banget itu. Kayak zaman raksasa gitu dah, gede banget. Lu otomatis lari. Gua lari, gue pikirin gue gini, kalau gua nggak lari, gua diinjek, ninggal gua. Iya kan, kita ngeri juga ya, namanya orang takut. Masalahnya juga ada riwayatnya tuh rumah kosong itu tuh dulu kagak ada yang pernah sampai lama tinggal di situ. Oh, karena gangguan. Orang kadang gaibnya. pernah ada satu keluarga yang di sini. Itu belum ada seminggu dia udah pindah lagi. Karena pas ditanya dia lagi tidur tuh diterbangin ke atas, dibanting sama setan nih. Maksudnya diterbangin kayak diangkat. Iya, diangkat terus dijatuhin lagi. Tapi sekarang rumah kosong masih ada, Bang? Rumah kosongnya sekarang udah ada diin tempat usaha sekarang. Oh iya. Nah, ada lagi nggak, Bang, cerita yang lu alamin atau temen-temen lu ngalamin gitu kan di pemakaman Kampung 200 ini? Kalau di pemakaman tuh teman gua nih lagi bawa cewek. Dia lagi duduk di beca ya kan. Jadi mungkin sekitar jam 11-an. Emang tuh radanya udah rada gelisah. Si ceweknya ya kan. Temen yang namanya laki mah kan belaga berani gitu. Ditenangin lah, tenang lah, ada gua gitu ya. Dua gini, ada gua gini. Depan muka dia pocong di pas di atas beca. Gila. Parah dah. Tapi apa sih, langsung kontan lari dong si cewek-cewek. Udah gak bisa kemana-mana ceweknya udah. Udah lemes aja udah. Nah kan sebelum kita on cam tadi kan lu juga sempat cerita katanya pernah ada juga kejadian di Kampung 200 ini berbentuk teror makhluk gaib yang bentuknya pocong. Oh iya, itu mah beda lagi dari yang meninggal di ini. Yang meninggal di laut tadi. Beda. Ya. Itu sih akibat keteledoran, mungkin karena udah malam kali ya kan, udah kepalang waktu juga, udah kepalang waktu nih. Jadi dia ngubur mungkin keburu-buru kali. Jadi dia lupa buka si tali pocongnya. Tali pocong itu sepesanter juga tuh Kampung 200 tuh. Iya. Kampung 200 tuh diteror pocong minta bukain tali. Orang sampai ini udah sampai Andro itu. Udah sampai kampung lain. Udah sampai sebelah lah dari rumah gue, udah beda RT lah gitu ya kan. Sedangkan ini kan gue juga was-was juga tuh tiap malam tuh. Gue antara was-was sama penasaran dah. Jadi gue takut tapi gue nungguin gitu. Pengen tahu bener gak nih ya kan ya. Tapi memang gosip itu tuh santer tuh ya di kampung tersebut ya. Minta pocong minta bukain tali terus. Nah, kalau yang lu denger nih, Bang, itu sempet nggak ada warga yang bener-bener ngeliat gitu? Iya, itu dia ngeliat. Gue tahu ceritanya kan, jadi orang misalnya nih malam-malam ngetok tok, cuman dia nggak bersuara. Iya. Dia ketok pas dibuka nggak tahu pocong tuh. Anjir. Pingsan dia sampai pagi di situ. Nah pas dia paginya baru dia cerita dah sama orang-orang tuh kalau semalam rumah gue habis didatengin. Iya. Habis didatengin nih begini cerita dia. Tapi akhirnya teror ini hilang dengan sendirinya kah? Atau mungkin ada kayak orang pinter gitu yang... Kayaknya sih kalau nggak salah katanya pas dia datang ke rumah Ustadz dibukain sama orang yang berani. Iya. Dibukain talinya sama dia. Jadi itu lumayan hampir sebulan itu gosip itu. Tapi warga sekitar udah banyak tuh yang udah banyak yang ngelihat dan udah disantronin rumahnya. Karena pas dia berhentinya itu kan sama yang orang rada berani, kalau dibukain itu tali pocongnya dibukain. Ya emang yang namanya pemakaman umum emang angker sebenarnya. Cuman
kalau menurut gua ini tuh angkernya udah kelewatan gitu Bang. Iya, karena di situ bermacam-macam sih, dari korban rumah sakit, korban kecelakaan, orang mati-mati nggak wajar, mati lagi lahir mengandung 7 bulan, Iya. orang gantung diri di iya, situ. Bahkan di situ kan ada makam keramat tuh, makam keramat itu. Kalau ada yang lagi beruntung niat gitu ya, itu di atas makam keramat itu tuh kayak ada kuda kerajaan. Kalau yang lu tahu Bang, di situ makam keramat siapa? Kalau nggak salah sih kayaknya kayak seh-seh gitulah gua. Bisa dikatakan seorang yang menyebarkan agama Islam mungkin dari Iya, kampung bisa 200 jadi, ya. iya. Mungkin teman-teman yang tahu boleh diceritakan di kolom komentar. Nah, pernah nggak Bang lu ngalamin gitu ada sosok yang meninggalnya, entah itu bunuh diri, entah itu lahir gitu, apa sih, meninggal pas hamil gitu, terus tahu-tahu ada apa sih, ada Yang setannya yang gentayangan gitu. Sebenarnya sih bukan gentayangan. Jadi itu dia kan di pinggir jalan nih. Jadi ini jalan itu dia nggak jauh lah dari jalan, kuburan dia di situ. Jadi itu kalau misalnya ada ibu-ibu baru pulang dari mana gitu sekitaran jam 7-an, jam 8 itu tuh udah digangguin. Bahkan sampai ada tukang dagang tuh sampai gerobaknya ditinggal, gerobaknya saking digangguin ya. Diganggunya berbentuk apakah yang kayak ditampakin sosoknya? Iya, jadi kayak orang nedek gitu Bang, beli gitu, beli. Nah dicariin orangnya nggak ada kan ya? Nggak ada. Pas dilihat di atas gerobaknya tuh dia lagi ucang-ucang kaki. Iya, orang yang sampai ditinggal gerobaknya tuh. Lagi gua mau nolongin, gua juga takut ya kan ya. Iya. Ya sama-sama takut lah ya orang. Kita ditampakin makhluk kayak gitu, kita bukan orang yang. Bahkan gue punya pengalaman pribadi gue nih. Gue pulang jam 2 malam. Emang tuh gue pas pulang gue udah berasa ada yang ngikutin. Belakang gue udah merinding aja ya. Cuman gue udah kepala udah ngantuk ya kan. Udah ngantuk, gue pulang aja. Gue lupa assalamualaikum. Gue lupa bebersih lah. Yang namanya dari Kobe kan emang wajibnya ya mitosnya harus bebersih gitu ya. Gua tuh langsung tidur. Gua langsung tidur tuh, gua langsung kayak gimana ya, belum lama tuh gua baru merem, tangan gua diinjak sama pocong. Wah, gua begini aja nih. Iya. Wah, gua udah gak bisa ngapa-ngapain gua ya. Pas gua melek, jadi muka dia sama muka gua tuh berhadapan. Wajir. Makanya gua sampai sekarang gua paling takut tuh, yang paling gue takutin sama setan pocong doang gue, karena gue udah ngeliat mukanya jelasnya gimana. Kalau sama kuntilanak mah gue masih berani lah. Bahkan gue baru pindah ke sini aja gue udah disambut kuntilanak di sini. Gue kan baru pindah ke sini nih, pindah ke tempat tinggal gue yang sekarang. Ya namanya gue masih jiwa muda lah. Jadi gue tuh maghrib gue keluar bawa gitar. Itu pas gue main ada sosok nenek-nenek tuh, sosok nenek-nenek pulang mau maghrib gitu ya, sampai 2 kali ngomong. Cuman gue sentak gini, ya ntar gitu ya, orang lagi main. Gak lama gue pas sampai rumah gue kesamber, kesurupan gue, digangguin. Dia nggak taunya bener, dia nggak seneng gue maghrib main gitar di situ. Yang ngobatin gue ngomong gitu, gitar di situ. Emang salah gue juga sih gue maghrib. Karena gue kan orang baru datang ke sini, gue rada ini juga. Namanya juga masih jiwa muda ya. Iya. Tapi nggak sampai di situ dia. Jadi dia tuh ngikut ke kamar gue. Gue lagi tidur, dia dari atas pakpon gue ngegrep gue dari atas. Itu rambutnya, tahu gak lo, rambutnya panjang tapi keriting dia. Megar gitu rambutnya. Tahu gak sih film-film kayak film Susana gitu kan? Yang film Suketi itu ya, serembat itu ya. Buset deh, itu ngegrep itu. Mungkin karena ini kali gua lahirnya di malam 1 Suro kali. Oh iya. Jadi ada tarik-tarikan energi gitulah. Kalau kata orang mah. Iya. Emang gua kadang juga gua bisa ngerasain. Yang misalnya lagi ada ini, cuman gua bisa ngerasain, tapi gue berusaha buat cuek lah ya. Cuek, cuman gue ada
kagak mau negesin gitu. Sebenarnya kalau gua tegesin ya, wah gua udah sempat lihat dah. Ada lagi nggak bang pengalaman horor lu waktu tinggal di kampung 200 ini yang mau lu ceritain? Kalau di kampung 200 itu pas gua di ngkong gua tuh, tinggal di rumah ngkong gua. Gua kan tinggal di atas. Iya. Di belakangnya itu kalau nggak salah pohon kapuk dah. Pohon kapuk. Gua kan mau kencing turun tangga kan males banget ya. Akhirnya gua mau gua kencing di belakang lah, di pas teras di belakang rumah ngkong gua lah. Pas gua mau buka pintu, gua tahu di bawah di pohon kapuknya itu ada kuntilanak gitu. Gua nggak jadi kencing gua sampai pagi gua. Tahan gua. Wah, Gila. apa gua nggak tahu lah itu kuntilanak yang mana, apa yang biasa ngikut gua apa. Iya. Nggak ngerti juga gua. Karena kan sampai sekarang juga masih suka ngikutin gua juga sih kuntilanaknya. Berarti lu tinggal di kampung 200 emang dari lahir sampai umur 20-an lebih ya bang? Iya, gua baru pindah. Oh. Ada lagi nggak bang yang mau lu ceritain? Ada di misalnya gua lagi bulan puasa begadang. Begadang nih, gua kan anak muda mah muter-muter aja kampung ya kan ya. Muter-muter kampung nyarinya tempat-tempat yang serem-serem gitu lah. Uji nyali lah ya. Iya, di belakang Villa 200 tuh. Di kebunnya Bang Tumbi tuh. Wah elah itu di pohon pisang itu kuntilanak itu serem banget itu. Wah yang sering gua ngeliat itu kuntilanak sama pocong dah. Tapi Kalau Gondoruo mah dia penghuni pohon bambu itu, pohon bambu kober itu. Pohon bambu kober itu ajaib itu. Dia tuh udah tumbang nih. Itu bisa berdiri lagi tuh. Udah tumbang itu. Udah tumbang nih. Pas 2 hari kemudian bangkit lagi, berdiri lagi. Bahkan dia nggak ada apa-apa bisa kebakar. Tapi pernah ada orang yang bisa gitu, bisa dikatakan orang pinter gitu yang nyari pusaka kah, atau nyari apa gitu di pohon bambu itu. Kalau yang pusaka kan itu emang udah pegangan nyokapnya temen gua. Jadi temen gue itu orang bisa nih. Anaknya gua ajak begadang mulu ya, anaknya gua ajak begadang mulu nih. Emaknya tuh nggak seneng, anaknya gua ajak main malam mulu. Piaraan dia dikirimin semua ya. Piaraannya tuh dari kuntilanak, pocong, terus orang digangguin tawa-tawa gua. Pokoknya setiap anaknya tuh belum pulang, Lu yang diteror. iya gua yang diteror sama piaraannya dia lah itu. Mungkin emaknya nggak seneng kali bang. Iya karena gua ajak pulang malam mulu ya. Masalahnya tuh bocah masih sekolah. Tuh bocah masih sekolah. Sialan anak kuliah ajak Gua ajak begadang mulu nih ya kan ya. Iya. Tapi kalau malam minggu mah enggak, Iya, aman. karena besoknya Cuman kan libur, ya kan? Cuman kalau di hari-hari biasa tuh ada banget tuh dikirimin kuntilanak lah, pocong. Iya. Bahkan tuh udah apal bocah, udah apal nih. Kalau tuh bocah belum pulang nih sekitaran jam 10 jam 11, udah disuruh pulang sama bocah, udah pulang terpiaran ini lo kemari gitu ya. Daripada gua nongkrong pada kabur. Maksudnya bocah gue tuh berani-berani tai ayam gitu ya kan. Tapi takut kalau ditemuin. Cuman gertak Iya. doang. Ya udah, Ayo kita lewat sini nih, giliran ditampakin aja kabur. Bener. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengalaman kalian ingin kalian share di channel gua, kalian bisa DM gua lewat Instagram atau Facebook atau tulis di kolom komentar. Jadi mungkin sekian kali bang ya cerita dari lu ya. Makasih banyak Bang Reza udah mau mampir di channel YouTube gua. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Nah buat teman-teman sekali lagi gue mau ngingetin yang belum like, belum komen, belum share, buruan like, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya biar channel gue berkembang ke depannya. Yang udah like, komen dan share gue ucapin terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sekian aja horror story malam ini. Gue Ian pamit, Bang Reza pamit. Ketemu lagi di horror story selanjutnya. Horror story.